Ngaji itu ngajak kebaikan supaya Anda bertobat di tempat maksiat. Harusnya Pak Eko khawatir dong, nanti kalau banyak bertobat kafeku sepi. Nyatanya mekanisme Allah itu tidak pernah salah. 17 tahun Bose ngaji, ternyata Bose tetap menjadi klub malam terbesar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait video Gus Miftah, yang dimana Gus Miftah itu mendakwahkan di tempat-tempat klub malam, yaitu klub malam terbesar di Jogja. Namun ada yang aneh dengan metode dakwahnya Gus Miftah di tempat-tempat maksiat. Nah oke teman-teman, penasaran? Oke, mari kita simak video lengkapnya. Nggak semua owner klub malam yang mengizinkan kafenya untuk ngaji. Ini kan kalau dilihat teorinya, ini nggak nyambung Pak. Ngaji itu ngajak kebaikan supaya Anda bertobat di tempat maksiat. Harusnya Pak Eko khawatir dong, nanti kalau banyak bertobat kafeku sepi. Nyatanya mekanisme Allah itu tidak pernah salah. 17 tahun Bose ngaji, ternyata Bose tetap menjadi klub malam terbesar di Yogyakarta. Nah makanya Mbak santai saja, Gus saya kerja di sini bagaimana? Mending dok, kamu kerja di Rom, menyenangkan tamu dapat uang daripada pejabat yang nguntal uangnya rakyat, betul? Ini kalau sudah berbicara mendingan ini, mendingan itu, mending. Kalau udah mending ini udah salah ya teman-teman ya. Ya mending jadi ini daripada jadi itu ya, korupsi. Nah seperti itu ya. Kalau udah bicara mending ini udah tinggalkan seperti itu ya teman-teman. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ya, yaitu munculnya ruwaibidah ya, orang bodoh yang berbicara agama. Santai aja loh. Lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih. Hari ini banyak orang yang tangannya bersih tapi hasilnya kotor. Golek duit diwangi raine dicat silver kayak gitu lah dia. Sawane kan tak pira kowe ngecat. Ya 500.000 tak ganteni 500.000 kene tak ganteni. Saya kemudian memahami Bose bisa bertahan seperti ini karena prosesnya panjang. Bagaimana dulu Pak Eko ngepel lantai sendiri di awal-awal Bose bangun. Awal-awal dikejutkan dengan banyaknya setan yang mau jadi LC di Bose, sehingga banyak LC yang kesurupan. Maka muncullah Pak Yono. Wow, pawangnya setan. Tapi dulu juga lucu. Orang dikira kesurupan dibacakan ayat kursi. Orang mari. Ternyata apa? Begitu diinjak perutnya, mabuknya kakean. Le gua bloknya awake dhewe wong mabuk diwacapnya ayat kursi gitu. Pekok ini. Atas nikmat Allah 17 tahun ini saya aja deh kawan-kawan. Ayo nambahi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Sehingga apa? Sejelek apapun tempat kerja kita ini masih ada kebaikan. Amin. Ya ngono lho, Nduk, kamu manage lah. Kerja bertahun-tahun di Bose. Begitu Ramadan datang bingung, katanya nggak punya uang gara-gara Bose tutup. Pertanyaan saya, 11 bulan kamu kerja itu uangnya kemana? Belum tak ngeslot cocok itu. Ayolah kita berubah dikit-dikit. Saya tidak minta kamu berubah frontal. Saya akan menjadi LC Syariah Gus. Saya masuk room akan berjilbab. Setiap buka botol saya mulai dengan kalimat Bismillah. Buka room dengan Al-Fatihah. Kalau saya dikasih tips saya akan takbir, bubar tamumu. La haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman ya, jadi saya bingung ya, metode dakwah Gus Miftah ini kok seperti itu ya. Di sisi lain Gus Miftah ini mengajak untuk kebaikan. Di sisi lain Gus Miftah ini malah membiarkan ya, yaitu jamaahnya untuk melakukan maksiat. Nggak apa-apa, mending ini, mending itu. Ini kan ya ceramah-ceramah yang seperti ini adalah ceramah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu munculnya yaitu ulama su ya, yang membawa yaitu umat ke dalam jurang kesesatan. Lalu kemudian yaitu munculnya ruwaibidah ya, yaitu orang bodoh yang berbicara agama. Ya teman-teman, ini sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya bagi yaitu orang-orang yang masih awam, seperti mbak-mbak yang di klub malam, seperti mas-mas yang ada di klub malam. Sangat berbahaya. Nanti dikira ya suatu pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang baik ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, mending seperti ini daripada mencuri, mending seperti ini daripada merampok. Kalau udah bicara mending ini ya tinggalkan ya teman-teman.
Jadi agama Islam ini ya dirusak oleh orang-orang yang semacam ini ya, yang tidak memiliki ilmu agama sama sekali. Jadi intinya kalau berceramah yang penting lucu. Coba bayangkan ya teman-teman ya, diundang berceramah di tempat seperti itu, tapi yang mengundang ini ya sudah mendengarkan ceramah Gus Miftah katanya itu selama 17 tahun ya, malah usahanya makin besar, yaitu usaha klub malam. La haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman, jadi kita bisa berpikir ya berpikir. Jadi mana ulama yang harus kita ikuti? Mana ulama yang harus kita jauhi? Kalau kita ngaji ya, yaitu di ustadz-ustadz yang dituduh sebagai Wahabi, itu isinya Masya Allah ya teman-teman ya, qala Allah qala Rasul ya, mantap pokoknya ya, nggak seperti ini. Jadi yang baik itu baik, jadi yang buruk itu buruk, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi terang benderang, nggak ada yang abu-abu yang semacam ini. Jadi kalau berdakwah ya harus katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kalau kita memiliki iman ya, kalau kita memiliki iman, cari pekerjaannya lebih baik. Ada pekerjaannya lebih baik yang halal kalau kita memiliki iman. Kalau kita tidak memiliki iman ya seperti itu ya, nggak ada kerjaan ya, yang lain kerja apa dan lain-lain. Ingat ya, Allah akan yaitu memberikan jalan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Dan Allah akan menggantikan rezeki yang lebih baik, yang halal. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jadi saya akan tunjukkan video ya teman-teman ya, yaitu video tentang terkait ya berdakwah di tempat klub malam ya, di tempat-tempat maksiat ya. Kalau berdakwah ya, yaitu mengajak kaum muslimin ya, mengajak para pendosa bermaksiat ini untuk yaitu apa? Untuk mentauhidkan Allah, yaitu untuk berbuat baik, meninggalkan hal-hal maksiat, itu lebih bagus ya. Saya mengakui itu bagus. Tapi di samping itu ya mengajak kebaikan, tapi di samping itu malah ya di sisi lain malah yaitu membenarkan. Nah ini kan keliru ya teman-teman kalau seperti ini. Nah maka dari itu saya akan tampilkan yaitu video dari seorang ustadz yang akan menjelaskan ya bahwasanya bolehkah kita berdakwah yaitu di tempat-tempat maksiat. Oke, mari kita simak videonya. Para ulama memberikan penjelasan bahwa kalau emang kedatangan dai ke situ, ke tempat yang kita katakan maksiat tadi, memberikan efek dan manfaat yang mungkin mereka ini yang hadir di situ tadi tempat maksiat itu nggak tahu bahwa ini maksiat umpamanya. Dikasih tahu oleh ustadznya ini bahwa ini adalah kemungkaran, kita harus tinggalkan karena mendatangkan, mengundang azab Allah, mengundang murka Allah, maka kita tinggalin. Yang perempuannya besok tobat pakai aurat, jangan lagi kemari penutup aurat, jangan lagi besok kemari. Yang laki-laki berhentilah. Kalau itu berefek, itu bisa. Takutnya nanti ini sekedar untuk selingan doang. Nyari sensasi ya. Sensasi doang, artinya karena mereka supaya menampakkan sisi religinya gitu kan. Sebatas itu doang gitu. Itu berarti nggak ada manfaatnya kan. Nah teman-teman ya, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz tentang terkait dakwah di tempat maksiat. Kalau dakwahnya itu mengajak ya untuk kebaikan, untuk meninggalkan kemaksiatan, ini loh seperti ini, yang seperti itu yang kau lakukan ini tidak boleh dalam agama Islam, itu baik. Tapi kalau seperti yang video tadi Gus Miftah itu, ini gimana ya teman-teman ya? Jadi saya bingung ya, metode dakwah Gus Miftah ini sangat membingungkan ya. Di sisi lain menyuruh untuk kebaikan, di sisi lain malah untuk mempertahankan kemaksiatan. Bayangkan ya, bosnya saja itu sudah 17 tahun loh ya. Tapi malah bisnisnya semakin lancar, yaitu bisnis klub-klub malam. Jadi mana ya? Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri atau gimana gitu ya teman-teman. Jadi ada yang salah dalam metode dakwahnya itu ya. Jadi intinya teman-teman ya, ceramahnya Gus Miftah itu ya remeng-remeng nggak jelas. Jadi seseorang kalau mendengarkan nggak apa-apa, maksiat, yang penting sholat. Ya seperti itu ya metodenya ya teman-teman. Jadi kalau kita berpikir ceramahnya Gus Miftah ini ya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan ya. Jadi remeng-remeng. Nah maka dari itu susah untuk bertaubat ya, ceramahnya seperti itu ya. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.